Selamat datang di podcast 100 Semakin Serupa Kristus. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan di dalam pemahaman Alkitab. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki pasal 20 dari kitab Wahyu. Semoga saudara-saudara yang mengikuti sejak awal bisa mengingat dan sudah membaca pada bagian ini. Saudara-saudara, pada waktu yang lalu, minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan ketika kita membahas pasal 19, kita sudah sampai di penghujung dunia ini, yaitu atau akhir dari dunia itu melalui kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang digambarkan sebagai seorang penunggang kuda. Penunggang kuda putih yang mempunyai nama-nama ilahi dan juga berpenampilan sebagai sosok ilahi yang berkuasa dan juga menghakimi. Jadi saudara-saudara, sebenarnya sampai pasal 19 ayat yang ke-16 itu sebetulnya kalau bisa dikatakan di dalam dunia ini sudah selesai diceritakan. Nah, lalu apa yang terjadi di pasal 20? Saudara-saudara, memang bagian ini di pasal 20 ini menjadi banyak sekali polemik ya atau ketidaksepakatan, tetapi pada umumnya saudara-saudara ketidaksepakatan ini merujuk kepada dua hal, yaitu apakah pasal 20 ini lanjutan dari pasal 19 atau bukan. Nah, saya pribadi mempunyai keyakinan saudara-saudara bahwa pasal 20 bukanlah kelanjutan secara kronologis dari pasal 19, yaitu bukan sebuah kejadian atau kisah nyata sesudah Tuhan Yesus datang. Tetapi yang bisa kita baca saudara-saudara di pasal 20 itu adalah sebetulnya suatu gambaran baik secara keseluruhan dari kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali sampai kedatangannya yang kedua, tetapi lebih dipusatkan atau lebih difokuskan kepada penghakiman dan penghukuman kepada sang naga, yaitu si ular tua iblis itu. Nah, saudara-saudara, tentang penghakiman kita sebetulnya sudah melihat berkali-kali Yohanes itu mengutip atau mengulang. Ya, misalnya saudara-saudara yang paling jelas kita melihat itu di pasal 14. Ya, sebetulnya di pasal 11 juga ada. Pasal 11 itu diungkapkan sedikit pada waktu sangkakala ketujuh itu akan ditiupkan, saudara-saudara, itu ada nyanyian tentang penghakiman sedikit. Nah, kemudian yang cukup banyak gambaran tentang penghakiman itu di pasal 14 kalau saudara ingat, tentang tuaian di bumi ya, kemudian juga pemberitaan tentang penghakiman, ada 3 malaikat, saudara-saudara masih ingat ya di pasal 14, malaikat yang berbicara tentang robohlah Babel, kemudian malaikat yang bersuara nyaring untuk menghukum orang-orang yang ada tanda di dahi dan di tangannya, yaitu tanda-tanda binatang itu, saudara-saudara, dan seterusnya. Jadi pasal 14 juga saudara-saudara bercerita tentang penghakiman dari aspek yang berbeda ya. Nah, kemudian di pasal 16 ketika cawan murka Allah ditumpahkan pada waktu cawan murka Allah yang ketujuh, juga saudara-saudara di sana diungkapkan sedikit tentang penghakiman, yaitu pada ayat-ayat terakhir ya, ketika Tuhan Allah menghukum bumi ini, saudara-saudara, menghakimi bumi ini. Pasal 16 ayat yang terakhir. Lalu kemudian di pasal 19 saudara-saudara, yang pada minggu lalu kita malah melihat sebuah gambaran bentuk penghakiman yang mengerikan, yaitu seperti sebuah pesta ya. Saudara-saudara melihat pasal 19 ayat yang ke-17 sampai ayat 21. Burung-burung disuruh datang untuk memakan daging orang-orang yang berbuat jahat, yang tidak mengenal Tuhan, yang melawan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, di dalam kitab Wahyu ini berita penghakiman atau penghukuman itu terus-menerus diungkapkan, diselipkan, ya, diungkapkan dengan jelas berulang-ulang. Nah, saudara, lalu kenapa
kita mendapatkan penulisan kitab semacam ini, ya. Beritanya semacam ini, tidak kronologis. Saudara-saudara, kita harus mengingat salah satu alasan yang bisa kita terima sebenarnya adalah bahwa penulisan kitab pada waktu itu kan tidak seperti penulisan zaman sekarang, ya. Yaitu kalau kita sekarang ini menulis dalam sebuah buku sekaligus jadi dicetak begitu, saudara. Tapi pada waktu itu ditulis di dalam gulungan-gulungan kertas-kertas tertentu atau bahan-bahan tertentu, terpisah-pisah, saudara-saudara, yang satu sama lain memang merupakan bagian yang nanti akan dikumpulkan. Sehingga saudara-saudara, mungkin saja para pembaca itu mendapatkan tidak utuh, ya. Tetapi pesan penghakiman itu diberitakan terus-menerus. Kalaupun kita tidak mendapatkan bagian yang utuh, kita akan tetap melihat ada pesan tentang penghakiman. Ada pesan tentang akhir dunia ini bagaimana. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya kita melihat kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kali di pasal 19, sebetulnya itu sudah terakhir. Dunia ini sudah selesai. Nah, memasuki pasal yang ke-20, saudara-saudara, lalu kita melihat atau bisa membaca bahwa pada bagian ini secara lebih rinci itu diungkapkan tentang penghukuman, penghakiman kepada si iblis. Nah, yang menarik saudara-saudara, ini seperti sebuah tingkatan. Ya, di pasal yang ke-16, kemudian pasal 17, saudara-saudara, pasal 17 sampai pasal 19 itu ada nyanyian ratapan tentang Babel, musuh dari orang-orang yang tidak percaya, memusuh dari umat Tuhan, saudara, yaitu Babel itu gambaran dari gaya hidup, pola hidup, gambaran dari kenajisan, perilaku hidup yang sangat najis yang ditawarkan oleh si ular tua dan para pengikutnya. Itu sudah dihukumkan di pasal 19. Pasal 17 sampai dengan pasal 19. Tetapi pada pasal 19, saudara-saudara, bagian yang terakhir, di situ ada diungkapkan bahwa yang secara spesifik dihukum itu selain daripada Babel itu dan orang-orang yang tidak percaya, lalu kemudian di sana dihukumkan juga tentang binatang itu, yaitu antikristus, dan juga nabi palsu di ayat yang ke-19 dan ayat 20, saudara, pasal 19. Secara spesifik diungkapkan nabi palsu itu dan binatang itu, antikristus itu juga dihukum. Artinya apa? Bukan hanya kehidupan duniawi yang berlalu, saudara, tetapi juga penganiayaan juga berhenti yang dilakukan oleh si antikristus. Begitu juga tanda-tanda penyesatan, segala macam penyesatan juga berhenti. Ya, apapun yang dilakukan oleh si iblis, si ular tua itu melalui para pengikutnya, dan nanti pun kalau kita percaya akan ada sosok satu pribadi yang dijadikan sebagai antikristus, yang dipilih untuk menjadi antikristus, yang dipuja, yang disembah oleh semua manusia yang jahat di masa yang akan datang, saudara, itu juga akan berhenti. Ya, jadi kita melihat Yohanes itu menggambarkan penghukuman secara bertahap. Ya, pengaruh-pengaruh iblis itu berhenti, penyesatannya berhenti, bahkan sosok antikristus juga dihentikan pada hari penghakiman, saudara. Nah, di pasal 20 kita sekarang akan melihat, saudara-saudara, tokoh utama dari penyesatan seluruh dunia, yaitu si ular tua, itu juga dihentikan. Dan itulah yang akan kita baca di pasal 20. Mari saudara kita membaca ya. Pasal 20 ini kita bisa bagi sebetulnya menjadi 3 bagian, yaitu ayat 1 sampai ayat 3, kemudian ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, kemudian ayat 7 sampai ayat ke-10, dan ayat 11 sampai ayat yang terakhir. Bisa kita bagi 4 bagian, saudara-saudara. Kita lihat bagian per bagian. Nah, di pasal 20 ayat yang ke-1 sudah sampai ayat yang ke-3, Yohanes melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Jadi ada malaikat turun dari sorga, dia
membawa kunci jurang maut. Itu jurang maut nanti akan dibukakan, saudara, dan dia membawa rantai. Rantai akan dipakai tentu. Untuk apa? Dia menggunakan itu untuk menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikat iblis itu 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Dan saudara-saudara, sesudah itu dia menutup jurang maut itu dan memeteraikan di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi pada bagian ini digambarkan naga ini, si ular tua ini ditangkap oleh malaikat lalu diikat. Lalu dibuang ke dalam jurang maut supaya dia tidak menyesatkan orang-orang, dan kemudian dia diikat selama 1000 tahun. Nah, saudara-saudara, ada kata 1000 tahun di situ seolah-olah ini mengungkapkan sebuah zaman atau sebuah masa yang sangat lama. Kapan sebetulnya saudara-saudara si iblis ini ditangkap oleh malaikat? Kapan sebetulnya si iblis ini saudara-saudara dibuang ke dalam jurang maut itu? Saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa iblis itu atau menganggap bahwa iblis itu ditangkap dan dibuang sesudah Tuhan Yesus datang kedua kali, maka saudara seharusnya iblis itu berkeliaran sebelum Tuhan Yesus datang. Bukankah demikian? Nah, apa yang terjadi saudara-saudara kalau iblis itu berkeliaran mempunyai kuasa yang begitu besar sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Maka saudara-saudara, kalau itu yang terjadi, maka kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak ada kuasa apa-apa. Kalau demikian, padahal saudara-saudara sudah sangat jelas di bagian Alkitab, sangat banyak di kitab Injil, kemudian di surat-surat Rasul Paulus, saya tidak cukup waktu untuk membahas, yang mengatakan ketika Tuhan Yesus mati disalibkan, ketika dia mati disalibkan dan kemudian dia bangkit, saudara-saudara, sebetulnya pada saat itu kuasa iblis dikalahkan, kuasa iblis dipatahkan, kuasa iblis dihancurkan. Itulah makna dari kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Karena itu saudara-saudara, maka sebetulnya gambaran mengenai iblis dirantai, iblis diikat, iblis dipenjara di dalam jurang maut, itu bukan sesudah Yesus datang kedua kali. Tetapi justru sesudah Yesus datang pertama kali. Kedatangan Yesus yang pertama kali itu adalah untuk mengikat, untuk mengalahkan kuasa si iblis. Ada sebuah ayat, saudara, yaitu di dalam Injil Markus, cukup menarik, saudara, di dalam Injil Markus pasal 3 ayat yang ke-27, saudara, pada bagian itu dikatakan bahwa ada perumpamaan tentang Beelzebul, yaitu iblis. Ya, saudara bisa baca keseluruhan, tapi ayat 27 mengatakan, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Jadi saudara, ini satu gambaran yang Tuhan Yesus katakan bahwa kalau yang kuat itu, yaitu si iblis itu tidak diikat, bagaimana rumahnya bisa dimasuki? Nah, jadi saudara-saudara, memang pengikatan iblis yang dilakukan oleh malaikat itu, saudara-saudara, itu terjadi sesudah Tuhan Yesus datang pertama kali. Ya, itulah gambaran dari naga si ular tua itu yang dihentikan kuasanya atau dibatasi kuasanya. Ya, dirantai itu saudara-saudara bukan berarti dia tidak berdaya, tetapi dirantai itu dibatasi kekuasaannya selama 1000 tahun. Nah, saudara-saudara, apa arti 1000 tahun di sini? Tentu 1000 tahun ini tidak merujuk kepada angka. Ya. Tahun dalam pengertian angka 1000 tahun kita. Jadi satu masa 1000 tahun, dari tahun 1000 sampai tahun 2000. Tidak demikian, saudara. Sebab apa? Sebab di dalam ayat-ayat ini kita harus mengerti ini sebagai sebuah
zaman yang sangat panjang ya. Angka 1000 itu bisa 10 pangkat 3, saudara menunjukkan sebuah angka yang sempurna ya, sebuah angka yang menggambarkan satu zaman juga yang sangat panjang juga. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus datang pertama kali, dia mengalahkan kuasa si iblis. Lalu kemudian ketika iblis itu ditangkap juga dia dibatasi kekuasaannya, dibuang ke dalam jurang maut. Ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, saudara. Lalu aku melihat tahta-tahta di atas orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa-kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahinya dan tangan mereka hidup kembali dengan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ayat yang mengungkapkan kata 1000 tahun, saudara-saudara, itu di ayat yang keempat digambarkan bahwa orang-orang percaya, yaitu para martir dan mereka yang bersaksi dengan Tuhan, tentang Tuhan Yesus, mereka diberikan kesempatan atau diberikan kuasa untuk memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus selama 1000 tahun. Apa artinya, saudara-saudara? Nah, di dalam perjanjian baru, di surat-surat Rasul Paulus, di dalam surat Efesus pasal 2 ayat yang kelima misalnya, di sana juga diungkapkan ketika Yesus bangkit, di dalam segala kuasa dia memberikan kemenangan. Nah, setiap orang yang percaya kepadanya juga beroleh kemenangan, beroleh kuasa juga untuk berkuasa atas segala kuasa kegelapan. Kita diberikan kekuatan, diberikan kuasa untuk mengalahkan si jahat. Maka saudara, dikatakan di dalam ayat ini 1000 tahun, pemerintahan 1000 tahun, menjadi raja, menjadi penguasa 1000 tahun itu dimaknai sebagai orang-orang percaya di dalam dunia ini yang mempunyai kuasa untuk mengalahkan si iblis. Kapan itu terjadi? Tentu saja sesudah Tuhan Yesus mati dan bangkit. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mendapatkan kuasa itu. Lalu saudara, di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6, tetapi orang-orang mati yang lain yang tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Saudara-saudari, dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang mati yang lain yang tidak percaya, itu tidak dibangkitkan. Tetapi orang-orang yang percaya dibangkitkan. Itulah kebangkitan yang pertama. Artinya apa, saudara? Ternyata pengertiannya di dalam ayat ini, kebangkitan pertama itu adalah kebangkitan rohani. Orang yang percaya kepada Tuhan dibangkitkan dari kematian atas dosa. Saudara bisa membaca di surat-surat Rasul Paulus yang menjelaskan hal ini sangat banyak. Itulah kebangkitan yang pertama. Dan mereka yang percaya kepada Tuhan tidak akan mengalami lagi kematian yang kedua, saudara. Di dalam ayat yang ke-6. Orang yang dibangkitkan di dalam Tuhan secara rohani, mereka tidak akan mendapatkan kematian yang kedua. Tetapi hanya mati sekali, yaitu mati fisiknya. Tetapi rohaninya tidak. Karena rohaninya itu sudah dibangkitkan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lalu di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa orang-orang yang percaya itu mendapatkan kesempatan atau diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan sebagai imam-imam Allah dan Kristus. Melayani Tuhan. Kapan melayani Tuhan? Tentu saudara, sesudah orang-orang percaya itu mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan karena kematian dan kebangkitan
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Tuhan yang membuka kembali mata hati kami supaya kami melihat kebenaran Tuhan. Satu waktu Tuhan akan menghakimi bukan hanya bukan hanya manusia di dalam dunia, tetapi seluruh alam semesta, beserta kuasa-kuasa kegelapan, beserta si iblis, beserta jurang maut, semuanya di hadapan Tuhan. Mereka yang tidak percaya pada Tuhan, yang namanya tidak disebut di dalam kitab kehidupan, yang tidak tercatat, mereka semua akan dibuang ke dalam lautan api yang bernyala-nyala. Karena itu Tuhan, tolonglah supaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan mau terbuka hati untuk percaya kepada Tuhan, lalu kemudian hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.